Kelompok 5, tata laksana golongan darah dan PTA ya. Dan kelompok kelompok 6 toksoplasma dan golongan darah dengan apa ya? Izin dengan BTA, Ya, Bu. dengan BTA. Terus toksoplasma sendiri. Tuberkulosis, Ibu, izin, Bu. BTA dan tuberkulosis. Iya, toksoplasmosis dan tuberkulosis. Oke, kalau gitu siap ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman yang lain. Mohon izin, kami dari kelompok 5 manajemen laboratorium. Share screen. Yang terdiri dari Dian Setiawati, Ereryani, Eka Nur Salawati, dan saya sendiri Eka Setiawati, kemudian Rani Sulistiawati, Reza Alfawas, Rini Purwanti, dan Riani Saptosiwi akan mencoba memaparkan PPT kelompok kami yang berjudul Tata Laksana Pemeriksaan Golongan Darah dan BTA. Lanjut. Tata laksana pemeriksaan golongan darah yang pertama itu dan pemeriksaan tata laksana pemeriksaan BTA ada 4 yang terdiri dari praanalitik, analitik, pasca analitik, dan K3. Lanjut. Yang pertama, tata laksana pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah adalah prosedur dalam laboratorium untuk menentukan tipe darah seseorang berdasarkan sistem ABO dan resus. Eh, di sini dengan menggunakan prinsip aglutinasi, yaitu adanya interaksi antara antigen antibodi dan membentuk gumpalan atau aglutinasi. Proses ini penting untuk transfusi darah, kehamilan, atau operasi. Tujuan dari pemeriksaan golongan darah yang pertama, menentukan kompatibilitas antara donor dan penerima darah, mencegah reaksi transfusi yang fatal, mendukung penanganan ibu hamil dengan resiko inkompatibilitas antara darah dan janinnya, serta yang terakhir persiapan operasi atau kondisi darurat medis. Next. Jenis sistem golongan darah itu yang dikenal masyarakat itu ada dua, yaitu sistem ABO dan faktor resus. Sistem ABO sendiri terdiri dari 4 golongan, yaitu golongan A, B, AB, dan O. Golongan A itu mempunyai antigen A atau agglutinogen pada permukaan sel darah merah dan antibodi atau agglutinin anti B pada serum atau plasma. Pada golongan B memiliki agglutinogen B dan agglutinin anti A. Eh, Golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinin pada serum atau plasma. Sebaliknya pada golongan darah O tidak memiliki agglutinogen tetapi memiliki agglutinin anti A dan anti B. Untuk yang sistem kedua itu faktor resus atau RH. Ada dua, yaitu RH positif dan RH negatif. RH positif itu memiliki antigen D pada permukaan sel darah merah, sedangkan RH negatif tidak memiliki antigen D. Next. Yang pertama, tahap praanalitik. Tahap praanalitik itu adalah proses awal sebelum dilakukannya suatu pemeriksaan laboratorium termasuk dalam pemeriksaan golongan darah. Tahap ini sangat penting untuk memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan dapat diandalkan. Kesalahan pada tahap analitik ini cukup tinggi, yaitu sekitar 60%, dan dapat berakibat fatal dan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kesalahan pada tahap praanalitik seperti identifikasi yang salah atau pengambilan sampel yang tidak benar dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan golongan darah dan berpotensi menyebabkan kesalahan klinis. Next. Komponen utama pada tahap praanalitik dalam pemeriksaan golongan darah yaitu yang pertama identifikasi pasien. Identifikasi pasien harus sesuai dengan dokumen yang terlampir serta gunakan sistem pengenalan pasien seperti barcode. Yang kedua, persiapan pasien.
sebenarnya untuk pemeriksaan golongan darah tidak ada persiapan khusus. Pasien dapat datang sewaktu-waktu untuk diperiksa. Kemudian kita lakukan edukasi pasien tentang cara pengambilan sampel serta pemeriksaannya, serta pastikan pasien dalam kondisi nyaman dan stabil. Yang ketiga, pengambilan sampel darah atau sampling dengan menggunakan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi. Kemudian gunakan alat yang sesuai seperti tourniquet, alkohol swab 70%, jarum suntik atau lancet atau tabung EDTA, serta yang lainnya. Kemudian hindari terjadinya hemolisis darah. Next. Labeling dan transportasi. Pastikan tabung diberi label identitas pasien lengkap dan jelas sesuai dengan identitas pasien. Transportasi harus hati-hati untuk menghindari kerusakan atau perubahan pada sampel. Yang kelima, penyimpanan dan perlakuan sampel. Simpan sampel sesuai dengan standar laboratorium pada suhu tertentu untuk menjaga stabilitas komponen darah. Yang terakhir, dokumentasi dan verifikasi. Catat semua informasi terkait pengambilan darah seperti waktu, tanggal, dan petugas sampling, serta lakukan verifikasi ulang sebelum proses analitik next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eka Nursalawati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka. Tahap analitik, right? Persiapan sampel darah. 1. Press sampel. Bila tidak memungkinkan, simpan pada suhu 4 derajat Celcius dan diperiksa dalam waktu 48 jam. Kedua, tidak ada tanda hemolisis. Ketiga, sentrifus sampel pada 3000 sampai 3400 rpm selama 2 menit dan pisahkan serum ke tabung yang sudah diberi tanda. 4. Masukkan 2 sampai 3 tetes sel pasien ke dalam tabung untuk menyiapkan suspensi eritrosit 5 sampai 10%. 5. Suspensi sel digunakan pada sel growing forward typing. 6. Serum pasien untuk konfirmasi atau serum grouping atau back typing. Slide. Pencucian sel darah pekat. 1. Masukkan 8 tetes darah ke dalam tabung. 2. Beri tanda tabung ukuran 12 kali 75 ml dengan label identitas pasien. Terus masukkan salin ke dalam tabung sampai lebih kurang 3/4 tabung. Keempat, sentrifus 90 sampai 120 detik dengan kecepatan tinggi yaitu 3400 rpm. 5. Buang supernatan dan goyangkan supaya terjadi resuspensi. 6. Apabila terjadi hemolisis, ulangi tahap 3 sampai dengan 5 sampai supernatan terlihat jernih. Slide. Di sini metode pemeriksaan ada 4. Pertama, slide metode. Kedua, tube test. 3, microplate. Keempat, gel teknologi. Tapi yang saya kemukakan di sini hanya 2, slide method dan tube test yang biasa digunakan. Lanjut, slide metode. Prinsip, eritrosit dicampur dengan reagen antisera, aglutinasi akan terjadi pada slide yang mengandung sel-sel yang memiliki antigen yang sesuai dengan antisera yang ditambahkan. Aglutinasi tidak terjadi apabila eritrosit tidak mengandung antigen yang sesuai. Slide. Lanjut, Mbak. Lanjut. Ya. Nah, di sini ada urutan dari pemeriksaan. Pertama, teteskan antisera di atas slide masing-masing 1 tetes. Kedua, tambahkan darah yang utuh atau sebaiknya dilakukan dengan darah suspensi eritrosit 5-10%, masing-masing diteteskan 1 tetes. 3. Aduk dengan diameter sampai 15 mm, goyang 2 menit, kemudian amati apa yang terjadi aglutinasi atau tidak. Slide. Menilai aglutinasi,
Positif bila ada aglutinasi atau jenis golongan darah sesuai dengan jenis antiseranya. Terjadi reaksi antigen dan antibodi. Negatif bila tidak ada aglutinasi atau jenis golongan darah tidak sesuai dengan jenis antiseranya. Tidak terjadi reaksi antigen antibodi. Slide. Tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan rutin karena satu tidak dapat digunakan untuk tujuan transfusi karena dapat terjadi positif dan negatif palsu. Dua, larutan reaksi kering dapat dikelirukan dengan positif. Tiga, kurang sensitif, tidak reliable untuk reaksi antigen dan antibodi lemah. Empat, hanya dapat digunakan pada kasus darurat penggolongan darah ABO atau untuk seleksi donor platelet paresis. Lanjut. Yang kedua adalah metode TUP. Metode ini direkomendasikan karena memungkinkan inkubasi antigen dan antibodi lebih lama tanpa khawatir terjadi drying atau kering. Dua, tabung dapat disentrifuge untuk memperkuat reaksi. Ketiga, dapat mendeteksi antigen dan antibodi yang lemah. Di sini terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah cell grouping atau forward grouping, yaitu sel darah merah pasien dengan antibodi yang diketahui untuk menentukan antigen. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah serum grouping atau reverse grouping. Itu uji serum pasien dengan sel A dan sel B diketahui untuk menentukan keberadaan antibodi. Slide. Prosedur tes cell grouping. Pertama, tabung 1, 2, dan 3 masing-masing dilabel dengan tulisan anti-A, anti-B, dan anti-AB. Buat suspensi eritrosit 5% seperti yang di atas tadi dari darah pasien. 3, teteskan 1 tetes antisera A ke tabung 1, anti-B ke tabung 2, anti-AB ke tabung 3. Teteskan suspensi eritrosit 5% masing-masing ke tabung 1, 2, 3. Campur dan sentrifus ketiga tabung dengan kecepatan 3000 rpm selama 60 detik. Resuspensi secara hati-hati dan catat hasil. Slide. Nah, tabungnya seperti ini. Ada untuk forward grouping, anti-A, anti-B. Kemudian untuk resus yang di tengah. Dan yang ketiga untuk reverse grouping, yaitu sel. Lanjut, Mbak. Prosedurnya seperti ini. Pertama, antisera diteteskan ke dalam tabung 2:1, antiseranya 2, eh, selnya 1 tetes, kemudian dicampur, disentrifugasi 15-20 detik, 3000 rpm, resuspensi hati-hati, amati aglutinasi. Ini seperti sebagai autokontrol juga. Lanjut slide-nya. Nah, secara mekanisme kerjanya seperti ini. Ini botol anti serumnya, anti A, anti B, anti AB, kemudian suspensi eritrosit yang sudah disentrifus, darah yang sudah disentrifus, kemudian diinkubasi pada suhu 20 sampai 24 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian sentrifus 1000 rpm 1 menit dan cek aglutinasinya. Lanjut slide. Penampakan pada tabung seperti ini. Terjadi aglutinasi pada anti-A, menandakan pasien bergolongan darah A. Bila terjadi aglutinasi pada B, menandakan golongan darah B. Jika dua-duanya teraglutinasi, menandakan golongan darahnya AB. Jika tidak terdapat aglutinasi, berarti golongan darahnya O. Secara grafik seperti ini, tadi kalau dia aglutinasi 4 positif, yang di B-nya negatif, yang di AB-nya sebagai kontrol adalah positif 3 atau positif 4. Golongan darah B
kalau anti seranya negatif, anti B-nya positif, AB-nya bisa positif 3, bisa positif 4. Golongan darah AB, anti A-nya positif 4, anti B-nya positif 4, anti AB-nya positif 3. O, untuk golongan darah O, tidak terjadi aglutinasi pada ketiganya. Lanjut slide. Metode tabung serum grouping. Pertama dimasukkan sel A, B ke dalam satu tabung yang di dalamnya sebelumnya sudah ada serum pasien 2 tetes. Tadi yang untuk anti A-nya 1 tetes dicampur dan disentrifus 15 sampai 20 detik. Amati hemolisis, mendapat eritrosit dengan hati-hati. Amati juga aglutinasi atau ada tidaknya aglutinasi selama 5 sampai 10 menit. Slide. Ini cara kerjanya seperti ini. Volume serum tadi plasmanya 2 volume ditambah dengan 1 volume suspensi eritrosit dicampur dan didiamkan pada suhu kamar selama 5 menit. Disentrifus 1000 rpm selama 1 menit. Amati aglutinasi yang terjadi. Slide. Ini keadaan tabungnya seperti ini. Kalau terjadi aglutinasi di A, berarti golongan darahnya B. Kalau terjadi aglutinasi di B, berarti golongan darahnya A. Kalau dua-dua terjadi aglutinasi, berarti golongan darahnya O. Tidak terjadi aglutinasi, golongan darahnya AB. Kebalikan dari forward metode. Selanjutnya slide. Ini presentasi hasilnya. Kalau sel A-nya negatif, golongan darahnya A. Sel sel A-nya positif 4, golongan darahnya B. Sel A-nya negatif, sel B negatif, sel AB negatif, golongan darahnya AB. Kebalikannya, begitu untuk golongan darah O, sel A-nya positif 4, sel B positif 4, sel AB positif 3 atau positif 4. Lanjut slide. Rangkumannya seperti ini. Ini untuk sel grouping dan ini untuk serum grouping. Ini untuk sebagai kontrol juga ya, sebagai kontrol untuk sampel darah tadi. Lanjut, untuk pengerjaan PMI, mutu internal setiap hari bisa kita lakukan eh, sehari sekali, sehari sekali. Untuk golongan darah A dengan anti A, anti B, anti D, serum A, serum B, hasilnya terlaporkan. Untuk PME biasanya dikerjakan per tahun, ini dari PMI. Lanjut, untuk tahap pasca analitik akan disampaikan teman saya Mbak ER. Selamat siang. Selanjutnya ada proses tahap pasca analitik. Next. Tahap ini mencakup proses verifikasi, validasi, dan distribusi hasil kepada pengguna layanan. Yang pertama itu ada verifikasi dan validasi hasil. Ini ada verifikasi data hasil laboratorium. Nah, di verifikasi data hasil laboratorium, ini langkah-langkahnya meliputi yang pertama membandingkan hasil dengan kontrol. Yang kedua, memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pengujian. Dan yang ketiga, melakukan double check terhadap hasil yang abnormal. Lalu yang kedua ada validasi oleh petugas ahli. Validasi oleh petugas ahli ini meliputi pengecekan manual oleh petugas ahli. Terus yang kedua penggunaan sistem informasi laboratorium untuk mendeteksi inkonsistensi data secara otomatis. Lalu yang ketiga ada diskusi dengan tim medis terkait hasil yang memerlukan identifikasi lebih lanjut.
Yang B ada pelaporan hasil. Pelaporan hasil ini yang pertama ada format pelaporan yang jelas dan sesuai standar. Meliputi nama lengkap pasien dan nomor identifikasi pasien, jenis sampel dan metode analisis. Lalu ada hasil pemeriksaan yang lengkap dengan nilai normalnya dan rekomendasi klinis untuk tindakan lanjutan jika diperlukan. Yang kedua ada mekanisme pengiriman hasil. Mekanisme ini mencakup pengiriman hasil langsung kepada klinisi melalui sistem digital. Yang kedua, pemberitahuan otomatis untuk hasil kritis yang memerlukan tindakan segera. Dan untuk dokumentasi lengkap atas pengiriman hasil untuk memastikan akuntabilitas. Lalu yang C, tindak lanjut hasil. Tindak lanjut hasil ini meliputi interpretasi hasil untuk tindakan medis. Yang kedua, koordinasi dengan klinisi. Proses ini melibatkan diskusi langsung atau melalui rapat tim multidisiplin. Lalu yang kedua, penyediaan data tambahan yang relevan untuk mendukung keputusan klinis. Yang D, manajemen kesalahan. Yang pertama ada identifikasi dan investigasi kesalahan. Tahapan investigasi meliputi analisis ulang terhadap data asli untuk mendeteksi kesalahan. Lalu ada wawancara dengan petugas yang terlibat dalam proses analisis. Dan ada penggunaan audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur. Yang kedua ada sistem pelaporan insiden dan tindakan koreksi. Ini biasanya mencakup pelatihan ulang untuk staf yang terlibat dalam kesalahan. Terus ada revisi prosedur operasional jika ditemukan kelemahan sistemik. Dan ada pemberian feedback kepada seluruh tim untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mutu. Next, Mbak. Selanjutnya ada K3 yang akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Selamat siang. Untuk aspek K3, pemeriksaan golongan darah merupakan prosedur yang penting dan harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pasien dan petugas kesehatan. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, resiko dan efek samping. Resiko dan efek samping meliputi reaksi pasien. Beberapa pasien dapat pingsan atau nyeri pada area suntikan setelah pengambilan darah. Yang kedua, pendarahan. Ada kemungkinan terjadi pendarahan ringan atau hematom di lokasi suntikan. Jika gejala ini tidak mereda, pasien disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Next. Yang kedua, penanganan limbah medis. Limbah medis yang dihasilkan dari pemeriksaan golongan darah harus dikelola dengan baik untuk mencegah risiko infeksi di dalam laboratorium. Yang pertama, pembuangan jarum dan alat tajam. Meliputi semua jarum suntik dan alat tajam lainnya harus dibuang ke dalam wadah limbah medis yang sesuai. Yang kedua, desinfeksi area kerja. Setelah prosedur selesai, area kerja harus dibersihkan dan didesinfeksi untuk menghindari kontaminasi. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran K3. Yang pertama, meliputi pelatihan K3. Pelatihan tentang penggunaan alat pelindung diri atau APD, penanganan limbah medis, dan prosedur darurat sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang kedua, kesadaran akan kesehatan pasien. Penting bagi petugas untuk memahami kondisi kesehatan pasien sebelum melakukan prosedur, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Sekian dari saya. Dapat dilanjut untuk tata laksana pemeriksaan BTA. Baik, terima kasih. Tata laksana pemeriksaan BTA. Slide. Tahap pra-analitik. Pengumpulan spesimen. Menurut Permenkes 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis untuk menegakkan diagnosis TBC secara mikroskopis memerlukan 2 spesimen dahak. Pengumpulan spesimen dahak dilakukan dalam waktu 1 atau 2 hari, yaitu sewaktu pagi sewaktu atau sewaktu-sewaktu dengan jarak 1 jam dari pengambilan dahak pertama ke pengambilan dahak kedua. Tempat pengumpulan dahak. Pengumpulan sputum dilakukan di ruang terbuka dan mendapat sinar matahari langsung atau di ruangan dengan ventilasi yang baik.
untuk mengurangi kemungkinan penularan akibat percikan sputum yang infeksius. Tempat pengumpulan sputum dilengkapi dengan prosedur mengeluarkan sputum, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan mengeluarkan sputum di ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk, misalnya kamar mandi atau toilet, ruang kerja atau ruang pendaftaran, ruang pengumpulan sampel, laboratorium, ruang tunggu, ruang umum lainnya. Next, berikut contoh tempat pengumpulan dahak atau yang disebut sputum booth. Slide. Persiapan pengumpulan spesimen dahak, persiapan pasien. Pasien diinformasikan bahwa spesimen dahak sangat bernilai untuk menentukan status penyakitnya. Karena itu, anjuran pemeriksaan SP, PS, atau sewaktu-sewaktu untuk pasien baru dan pasien dalam pemantauan pengobatan harus dipenuhi. Dua dahak yang baik adalah yang berasal dari saluran nafas bagian bawah berupa lendir yang berwarna kuning kehijauan atau mukopurulen. Pasien berdahak dalam keadaan perut kosong sebelum makan atau minum dan membersihkan rongga mulut terlebih dahulu dengan berkumur menggunakan air bersih. Yang ketiga, dahak adalah bahan infeksius sehingga pasien harus berhati-hati saat berdahak dan mencuci tangan sebelum dan sesudah berdahak. 4. Pasien dianjurkan membaca prosedur tetap pengumpulan dahak yang tersedia di tempat lokasi berdahak. Next. Tahap praanalitik ada persiapan alat. Yang pertama, pot dahak harus bersih dan kering, diameter mulut pot 4-5 cm, transparan, bening, bertutup ulir. Pot tidak boleh bocor. Sebelum diserahkan kepada pasien, pot dahak harus sudah diberi identitas sesuai identitas atau nomor register pada form TB05. Yang kedua, formulir permohonan pemeriksaan laboratorium TB05. Yang ketiga, label, pensil, dan spidol. Ini cara pengumpulan dahaknya. Yang pertama, informasikan cara berdahak sebagai berikut. Yang pertama, kumur dengan air bersih sebelum berdahak. Yang kedua, bila menggunakan gigi palsu, lepaskan terlebih dahulu sebelum berkumur. Yang ketiga, tarik nafas dalam, kemudian tahan nafas sekitar 5 detik. Hembuskan nafas pelan, terus ulangi langkah ini 2-3 kali. Tarik nafas dalam, kemudian hembuskan nafas dengan kuat. Buka tutup pot, dekatkan ke mulut, berdahak dengan kuat dan masukkan ke dalam pot dahak. Yang kelima, tutup pot dengan rapat dengan cara memutar tutupnya. Yang keenam, pasien harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang ketujuh, bila perlu hal di atas dapat diulang sampai mendapatkan dahak yang berkualitas baik dan volume yang cukup. Yang kedelapan, bila dahak sulit dikeluarkan, dapat dilakukan hal sebagai berikut. A. Lakukan olahraga ringan, kemudian menarik nafas dalam beberapa kali. Bila terasa akan batuk, nafas ditahan selama mungkin, lalu disuruh batuk. B. Malam hari sebelum tidur, banyak minum air atau menelan 1 tablet gliseril guaicolat 200 mg. Yang 9, pot berisi dahak diserahkan kepada petugas lab dengan menempatkan pot ke dalam tempat yang telah disediakan. Penilaian kualitas spesimen dahak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menilai kualitas dahak yaitu yang pertama volumenya 3-5 mili, terus yang kedua kekentalan mukoid, yang ketiga warna hijau kekuningan atau purulen. Bila ternyata spesimen yang diserahkan adalah air liur, maka petugas harus meminta pasien berdahak kembali, sebaiknya dengan pendampingan. Perhatian, pada saat pendampingan pasien berdahak, petugas harus berada di belakang pasien dan hindari arah angin menuju petugas. Bila dahak diperoleh tetap tidak memenuhi syarat, maka petugas lab tetap harus melakukan pemeriksaan dengan memilih bagian yang paling kental dan berikan catatan bahwa spesimen tidak memenuhi syarat atau air liur.
Baik, selanjutnya adalah ini adalah contoh sputum yang seperti ini adalah sputum mukoid, sebelahnya sputum purulen, ini sputum dan yang ada darahnya. Yang ketiga, yang keempat adalah air liur bukan sputum. Next, penulisan nomor identitas sediaan. Ketentuan penulisan nomor identitas sediaan pasien TBC dilakukan dengan cara sebagai berikut. 2 digit pertama yaitu tahun berjalan pengambilan spesimen. Selanjutnya 7 sampai 11 digit itu adalah 7 digit untuk kode Fasiankes rumah sakit, 11 digit untuk kode Fasiankes puskesmas. Kode rumah sakit diperoleh dari Ditjen Yankes rumah sakit dan kode puskesmas dari Pusdatin. Setelahnya 1 digit itu yaitu untuk terduga TBSO. Untuk angka 1, angka 2 untuk terduga TBCRO. Setelahnya ada 4 digit yaitu nomor urut terduga TPC dan TBCRO sesuai register TBC 06. Nomor urut terduga TBC dan TBCRO dimulai dari 0001 setiap awal tahun. Selanjutnya yaitu kode waktu pengambilan darah, DAHAK. Ini seperti contohnya adalah penulisannya pada gambar di samping penulisan kodenya untuk A menunjukkan TB-CSO dilakukan pemeriksaan diagnosis. Ditulisnya adalah di badan pot. Selanjutnya, pengemasan spesimen. 1. Pengemasan dahak. Bahan yang diperlukan untuk pengemasan dahak adalah sebagai berikut. Pot dahak, kantong plastik klip, tisu towel, pendingin khusus untuk pengemasan rujukan ke laboratorium biakan dan atau uji kepekaan. Wadah pengiriman, karet gelang, lakban, parafilm, label, kertas, APD, amplop, wadah limbah atau larutan disinfektan, sabun, dan atrikal. Cara pengemasan dahak sesuai prosedur standar sebagai berikut. Kumpulkan 2 spesimen dahak dalam 2 wadah pot dahak dan beri identitas. Untuk pengiriman dahak ke laboratorium biakan dan uji kepekaan wajib menggunakan pot dahak steril. Pot dahak yang berisi spesimen direkatkan dengan parafilm. Bungkus dengan tisu sebanyak 3-4 lapis. Masukkan wadah tersebut ke dalam plastik klip kecil, kemudian masukkan 2 plastik klip kecil dari pasien yang sama ke plastik klip sedang. Masukkan ke wadah pengiriman. Untuk pengiriman dahak ke laboratorium biakan dan uji kepekaan wajib menggunakan rantai dingin. Sertakan formulir TBC 05 yang telah diisi ke dalam plastik klip dan direkatkan ke bagian tutup wadah pengiriman. Tulis dan tempelkan alamat laboratorium penerima di atas tutup wadah pengiriman. Next. Pengiriman spesimen dahak harus dilakukan sesegera mungkin. Pot dahak atau wadah spesimen harus dimasukkan ke dalam wadah atau kotak pembawa yang tertutup pada saat dikirim ke laboratorium. Sedangkan untuk pengiriman spesimen dari Fasiankes ke laboratorium rujukan TCM, biakan dan uji kepekaan spesimen dikemas dengan standar International Air Transportation Association. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rini. Selamat siang, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tahap analitik BTA. Pertama yaitu pembuatan sediaannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kaca sediaan yang frosted, dia harus baru, bersih, dan tidak diperkenankan menggunakan kaca yang bekas. Kemudian bambu lidi yang ujungnya dipipihkan itu untuk mengambil sampel. Selanjutnya ada tusuk gigi, kemudian lampu spiritus, pensil 2B, wadah pembuangan kecil yang diberi plastik diisi dengan desinfektan untuk membuang bambu lidinya. Kemudian ini APD-nya yaitu jas laboratorium dengan bukaan belakang, berlengan panjang, dan pergelangan tangan karet. Lalu APD-nya ada masker juga, sarung tangan, kemudian ada pinset, desinfektan yang
bisa lisol 5%, alkohol 70%, hipoklorit 0,5%. Kemudian tempat sampah infeksius yang diberi desinfektan. Nah, ini cara pembuatan sediaan. Yang pertama, untuk mendapatkan ini ujung yang berserabut, ini lidinya dipipihkan dengan menggunakan tang. Nah, ini tujuannya biar kita mendapatkan sampel yang purulen. Jadi, digunakan ujung yang berserabut. Kemudian, sampel ini disebarkan di atas kaca sediaan dengan ukuran 2 kali 3 cm, diratakan dengan tusuk gigi dengan cara membentuk spiral-spiral kecil itu terus sampai dia kering. Kemudian lidi dan tusuk gigi yang sudah digunakan itu dimasukkan ke wadah desinfektan yang sudah dilapisi plastik tadi dan udah diisi desinfektan. Kemudian sediaan ini diratakan dengan tusuk gigi tadi kan dibentuk spiral kecil sampai kering, kemudian lanjut ke tahap fiksasi, yaitu dengan melewati api bungsen sebanyak 2 sampai 3 kali. Nah, kita lanjut ke pewarnaannya Jill Nelson ya. Mycobacterium tuberculosis ini kan mempunyai lapisan dinding lipid yang tahan terhadap asam. Proses pemanasan mempermudah masuknya karbofluksin ke dalam dinding sel. Dinding sel tetap mengikat zat warna karbofluksin walaupun dia itu di dekolorisasi ya, dihilangkan zat warna pertama dengan asam alkohol. Jadi nanti akan ditemukan bakteri berwarna merah. Cara pewarnaannya Zilneson ini, pertama, tadi sediaan yang sudah difiksasi diletakkan di atas rak. Kemudian ditetesi zat warna pertama yaitu karbofluksin. Dia melalui corong menggunakan perasaring agar endapan-endapan zat warnanya itu tidak ikut dalam slide ini. Kemudian setelah dikasih karbofluksin tadi, dipanaskan kurang lebih 10 menit. Lalu dibersihkan dengan air mengalir. Nah, buang sisa-sisa air ini. Kemudian tuangkan asam alkohol ini. Kalau asam alkohol 3% pada sediaan, biarkan selama 3 menit, lalu bilas lagi dengan air bersih sampai tidak ada zat warna yang tersisa. Kalau masih ada zat warna yang tersisa, dilakukan lagi dekolorisasi ulang sebanyak 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan menuangkan zat warna kedua, yaitu methylene blue, sampai menutupi seluruh sediaan dan didiamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, dibilas dengan air mengalir. Keringkan sediaan pada rak pengering dan sediaan ini siap dibaca. Untuk pembacaan sediaan BTA menggunakan mikroskop, yaitu menggunakan lensa objektif 10 kali untuk menentukan fokus. Kemudian setelah didapatkan fokusnya, kita teteskan minyak imersi ke atas apusan, kemudian putar lensa objektif 100 kali. Baca sediaan mulai dari ujung kiri ke ujung kanan minimal 100 lapang pandang pada garis horizontal. Hitung jumlah BTA yang ditemukan dari ujung kiri ke ujung kanan. Interpretasikan hasil berdasarkan skala IULD, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Penilaian sediaan BTA yang baik itu harus memenuhi 6 syarat kualitas sediaan, yaitu pertama kualitas spesimen, kedua ukuran sediaan dahak, ketiga ketebalan, keempat kerataan, kelima pewarnaan, dan keenam kebersihan. Nah, ini pertama spesimen dinyatakan baik bila pada pemeriksaan mikroskopis perbesaran 100 kali ditemukan lebih dari 25 leukosit per lapang pandang. Nah, ini untuk ukuran sediaan dahak itu 2 kali 3. Ini contoh sediaan yang baik. Nah, kalau ini terlalu kecil dan tidak rata, kalau yang ini terlalu besar dan tidak rata, ini terlalu numpuk ya. Kemudian ketebalannya untuk menguji ketebalan dilakukan sebelum pewarnaan ini. Dan pada saat pemeriksaan mikroskopis, penilaian ketebalan sebelum pewarnaan dilakukan dengan meletakkan sediaan sekitar 4 cm di atas kertas. Penilaian ketebalan dapat dilakukan setelah sediaan dahak diwarnai juga. Pada sediaan yang baik, sel leukosit tidak tampak bertumpuk. Nah, ini di atas koran ya, di atas koran ini dia yang terlalu ininya masih kebaca tulisannya. Kalau yang ini yang ideal dia
masih kelihatan hitam-hitamnya ini, tapi udah nggak kebaca. Kalau yang ini terlalu tebal, ini ketutup semua dengan dahaknya ini sediaan dahak. Kemudian untuk kerataan, itu tidak terlihat daerah yang kosong. Kalau sediaan yang terlalu tebal dan ada bagian yang terkelupas, kemungkinan karena difiksasi sebelum kering atau pencucian dilakukan langsung di atas apusan. Sediaan tidak rata, tidak dilakukan perataan dengan membuat spiral-spiral kecil. Nah, ini kerataan yang baik, jadi dia pas saat membuat sediaan itu harus dibuat spiral-spiral kecil sampai mengering dengan sendirinya. Nah, ini kerataan terlalu tebal, jadi dia tebal pas saat pencucian itu mungkin dia terkelupas sehingga malah meninggalkan ini yang sisa-sisa sputum ini menggumpal. Kalau yang ini terlalu tipis dan pada saat pembuatan mungkin tidak dilakukan pembuatan spiral-spiral kecil. Untuk pewarnaan dinyatakan baik bila tidak terdapat sisa zat warna merah atau karbonfluksin dan pewarnaan dinyatakan jelek apabila karbonfluksin masih tersisa dalam sediaan apus. Ini dapat terjadi jika dekolorisasi tidak sempurna atau dinyatakan pucat apabila warna biru kurang jelas. Nah, ini pewarnaan sediaan yang baik, dia bakterinya terlihat dengan background birunya yang tidak terlalu ini ya, ada background biru tapi tidak mengganggu penglihatan kita dalam melihat bakteri. Nah, ini dekolorisasinya kurang sehingga ini zat warna karbonfluksin dan metilen blue ini ngumpul di sini begini. Jadi kita nggak bisa melihat nih bakterinya yang mana. Kemudian yang ini terlalu lama pemberian metilen blue sehingga semuanya berwarna biru. Tidak bisa membaca bakterinya yang mana. Kemudian ini untuk kebersihan dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Sediaan yang baik itu terlihat bersih, tidak tampak sisa zat warna atau endapan kristal. Sediaan yang kurang bersih akan mengganggu pembacaan secara mikroskopis. Sediaan yang baik ini tadi ya slide-nya dia bersih, terus tidak terlalu tebal atau tipis sehingga kita bisa melihat bakterinya ini. Kalau yang ini yang kotor nih banyak apa nih kristal-kristal zat warna sehingga mengganggu pengamatan. Nah, penilaian kualitas sediaan BTA yang tadi nih, yang 5 ini kita bisa menilai dengan menggunakan jaring laba-laba. Ini penilaiannya. Misalkan di kerataan, kalau misalkan dia kerataannya berapa persen, terus spesimennya, pewarnaan, kebersihan, ketebalan, dan ukuran. Ini yang ini jelek ya, karena dia di kerataannya nih, misalkan kerataannya di sini dia berarti buruk ini sediaannya. Kalau yang ini yang bagus ini, yang sudah mencapai 100% semua nih. Nah, ini standar operasional prosedur pemeriksaan mikroskopis TBC yang harus ada di laboratorium. Yang pertama, SPO pengambilan dahak, SPO penerimaan spesimen di laboratorium, SPO pembuatan sediaan dahak, SPO pewarnaan sediaan, SPO uji fungsi reagen Zil-Nelson, SPO pembacaan hasil sediaan, dan SPO pelaporan hasil pemeriksaan. Untuk gangguan teknis dan troubleshooting-nya, jika bekas pewarnaan sediaan pada kaca sediaan bekas nih, biasanya yang muncul misalkan ada permasalahan bekas pewarnaan sediaan ada di kaca sediaan bekas. Nah, penanganan itu memang tidak boleh kita pakai kaca itu yang bekas ya, jadi ya selalu harus pakai yang baru. Kemudian BTA berpindah dari sediaan positif ke sediaan negatif. Penanganan itu gunakan rak pewarnaan dan beri jarak antar sediaan, jangan gunakan bak pewarnaan. Kemudian di sampel itu ada partikel makanan. Penanganan itu minta sampel baru. Lalu ada sisa zat warna, kita harus perhatikan dengan reagennya itu dicek apakah sudah lama sehingga ada zat apa kristal-kristalnya itu yang akan mengganggu pengamatan. Kemudian BTA berpindah dari minyak imersi pada lensa atau melalui botol minyak imersi yang terkontaminasi. Penanganan itu setiap pembacaan BTA dengan hasil positif selalu lap minyak imersi pada lensa sebelum melanjutkan dengan sediaan lain. Ganti botol oil imersi ketika ada kontaminasi. Nah, ini negatif palsu. Permasalahan yang ditemukan itu sediaan yang terlalu tebal atau sediaan tidak bersih sehingga menyebabkan apusan itu kita jadi nggak bisa lihat bakterinya ya karena dia terlalu tebal atau kotor. Penanganan itu jangan buat sediaan terlalu tebal. Dan ukuran apusan terlalu besar atau terlalu kecil.
Nah, ini harus sesuai ya buat sediaannya itu 2 kali 3 cm. Kemudian hapusan BTA yang terlalu pucat, ini penanganannya saat pewarnaan buang sisa air bilasan antara tahap pewarnaan untuk mencegah reagen terencerkan. Temperatur hot plate yang salah, ini untuk pas saat fiksasi ya. Pembacaan sediaan yang tidak selesai. Nah, pembacaan sediaan itu harus sebanyak 100 lapang pandang. Untuk pemantapan mutu laboratorium mikroskopis BTA ini ada 3, yaitu PMI, pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, dan yang terakhir itu QI, peningkatan mutu atau quality improvement. Untuk unsur PMI yang perlu diperhatikan yaitu pertama uji kualitas reagen. Ini harus menyediakan kontrol negatif dan positif. Kemudian diperhatikan kontras warna BTA dan warna latar dan kejelasan inti leukosit. Jika dia kontras warna BTA dan warna latar ini misalkan warna latar terlalu tebal itu kemungkinan ada sisa-sisa kristal ya, kristal reagen. Kemudian memastikan protap dilaksanakan yang tadi SPO yang tadi ya. Dan pemantauan mutu eksternal dilakukan dengan metode proporsional LQAS, on-site evaluation, dan proficiency test. Peningkatan mutu hasil PMI dan PME kemudian ditindaklanjuti dengan peningkatan mutu. Jika sudah diketahui mana masalahnya, lalu kita menyusun RTL untuk perbaikan dan menjadwalkan evaluasi berkala. Siklus peningkatan mutu ini pertama menemukan masalah ya, jika sudah ada masalah dilakukan perbaikan, terus dimasukkan ke penetapan prosedur di mana SPO mana yang masih kurang atau kurang dilaksanakan gitu. Kemudian dilakukan lagi pemantauan kinerja PMI dan PME. Selanjutnya tahap pasca analitik BTA akan dibacakan oleh Reza. Silakan Mas Reza. Baik, terima kasih Mbak Rini. Berikutnya ke tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik ini meliputi pencatatan dan pelaporan TB. Berikutnya ada interpretasi hasil pembacaan BTA. Yang pertama negatif. Negatif itu tidak ditemukan BTA minimal dalam 100 laba pandang. Dengan catatan negatif itu tidak boleh ditulis dengan strip, tapi ditulis dengan kalimat yaitu negatif. Untuk scanty, interpretasi hasilnya ditemukan 1-9 BTA dalam 108 pandang. Untuk satu positif, 10-99 BTA dalam 108 pandang. Untuk dua positif, ditemukan 1-10 BTA setiap satu lapak pandang, minimal 50 lapak pandang. Untuk tiga positif, ditemukan lebih dari 10 BTA setiap satu lapak pandang, minimal 20 lapak pandang. Next, Mbak. Berikutnya ada pencatatan dan pelaporan mikroskopis TB TBC. Ada alurnya, ada TB06, TB05, dan TB04. Untuk TB06 itu formulir yang digunakan untuk mencatat data terduga TB. Itu dia berada di poli dan formulir berisikan data pasien. Yang diisi itu yang mengisi petugas poli. Untuk formulir TB05 itu formulir permohonan pemeriksaan lab TB pengantarnya yang diisi oleh petugas poli ke permintaan ke laboratorium. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan petugas lab harus mengisi hasil dan dikembalikan ke poli atau Fasiankes perujuk. Untuk formulir TB04 itu formulir register lab yang digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan TCM. Dia berada di laboratorium yang mengisi itu petugas labnya. Next, Mbak. Kemudian pencatatan dan pelaporan pemeriksaan mikroskopis SCTB. Pencatatan dan pelaporan program TB sebelumnya dilakukan secara terpisah, yaitu pasien TB-SO pada SITT dan pasien TB-RO pada ITBC Manager. Jadi pada tahun 2020, semua pencatatan dan pelaporan program TBC dilakukan secara terpadu melalui sistem informasi tuberkulosis atau disebut SITB. Langkah-langkah pengisian hasil pemeriksaan mikroskopis pada ICTB yang pertama, terduga atau pasien TBC yang akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis TBC sebelumnya harus sudah terdaftar di SITB.
Yang kedua, petugas laboratorium hanya dapat melakukan pemeriksaan dan menginput hasil pemeriksaan mikroskopis TBC jika ada permohonan pemeriksaan laboratorium di SITB. Yang ketiga, khusus untuk penginputan data hasil pemeriksaan mikroskopis untuk pasien TBRO, maka permohonan laboratoriumnya menggunakan jenis pemeriksaan LPA atau biakan atau bisa disebut uji kepekaan. Ketika pasien kes pengirim membuat permohonan pemeriksaan LPA, otomatis pada penginputan hasil mikroskopis TB akan terbuka dan dapat dilakukan entry hasil laboratorium. Berikutnya disampaikan oleh rekan saya. Untuk K3 di laboratorium, mikroskopis TBC, prinsip K3 laboratorium pada intinya pendekatan yang komprehensif untuk melindungi petugas masyarakat dan lingkungan dari bahan infeksius dan bagaimana bahan non-infeksius harus dikelola supaya tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan. Komponen yang berperan yaitu satu, infrastruktur dan tata ruang laboratorium TBC. Minimal terdiri dari ruang pendaftaran atau ruang tunggu, lokasi pengumpulan dahak atau sputum booth, ruang kerja, laboratorium, dan ruang administrasi. Ruangan laboratorium mikroskopis TBC yang baik harus memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta harus menjamin aliran udara dari area bersih ke area kotor. Apabila ventilasi alami tidak dapat menjamin arah angin yang sesuai standar, dapat dibantu dengan ventilasi mekanik berupa kipas angin, exhaust, atau AC. Next, Mbak. Yang kedua, alat pelindung diri dari petugas laboratorium mikroskopis TBC, antara lain jas laboratorium, sarung tangan disposable, sama masker. Yang ketiga, pengelolaan limbah, terdiri dari penanganan limbah, pemilahan limbah, dekontaminasi dan sterilisasi, transportasi dan pemusnahan, selanjutnya pengelolaan limbah non-infeksius. Yang keempat, ada tanggap darurat. Rencana tanggap darurat. Rencana tanggap darurat harus mempersiapkan SOP terhadap banyak terhadap banyak kondisi yang mungkin terjadi, misalnya bencana alam, kondisi pandemi penyakit, investigasi, epidemiologi, kedaruratan untuk evakuasi, dan penanganan medis pekerja, pengawasan medis terhadap orang yang terkena kecelakaan. B. Prosedur tanggap darurat untuk laboratorium TBC. Yang pertama, alat dan bahan penanganan tumbahan digunakan spill kit sesuai dengan jenis limbah yang ada. Yang kedua, pedoman umum pada insiden tumpahan. Catat dan laporkan setiap kejadian insiden tumpahan bahan infeksius. Yang ketiga, pembersihan tumpahan. Ikuti SOP penggunaan spill kit yang ada di laboratorium. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Sudah ya, kamu terima ya. Udah, Bu. Ya, sambil diskusi melalui chat nanti ya. Lanjut ke kelompok 6 dulu ya. Ya sekalian membahasnya ya. Baik, Bu. Pemeriksaan tersebut.
Toksoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh tujuan dari pemeriksaan ini yaitu mendiagnosis infeksi pada individu, menilai status imun pada pasien dengan resiko tinggi, misalnya mendeteksi infeksi pada ibu hamil, mengidentifikasi infeksi kuning pada akhir, mengawasi pengobatan pada pasien. Soalnya putus-putus ya. Tahap praanalitik dalam pemeriksaan toksoplasmosis mencakup persiapan pasien, pengambilan, penanganan, penyimpanan, dan transportasi sampel sebelum analisis. Faktor Mohon seperti maaf Mbak persiapan Eldisa, slide-nya ya, belum jalan Slide-nya nih Mbak. belum berubah. Slide-nya belum berubah. sudah belum, Mbak? Belum, Mbak. Belum. Jalan Mbak slide-nya. Ini konfirmasi dulu ya. Tadi golongan darah dengan TB, TB gitu ya. Sekarang kok toksoplasmosis dengan apa? Tuberkulosis gitu ya. Iya betul Ibu. Ya, silakan. Tahap praanalitik dalam pemeriksaan toksoplasmosis mencakup persiapan pasien, pengambilan, penanganan, penyimpanan, dan transportasi sampel sebelum analisis. Faktor seperti persiapan yang tidak sesuai, teknik pengambilan yang salah, atau penyimpanan yang tidak memadai dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Persiapan pasien pada fase praanalitik tidak memerlukan persiapan khusus seperti puasa. Sampel darah dapat diambil kapan saja dengan prosedur standar. Pasien disarankan menginformasikan riwayat kesehatan atau konsumsi obat yang mungkin mempengaruhi hasil. Ini contoh persiapan alat dan bahan. Contohnya alat yang digunakan yaitu micropipet, tabung reaksi, centrifuge, alat Cobas 411, cuvette, yellow ataupun blue tip. Bahan yang digunakan yaitu Alexis Toxo IgG dan IgM. Bahan Ini kontrol slide-nya nggak berubah ya Mbak ya? Kalau slide-nya kenapa nggak jalan ya? Slide-nya itu loh. Nah, mungkin bisa dibantu sama Mas Rangga untuk share screen Mas. Iya, slide-nya nggak berubah. Silakan Mbak Eldisa dilanjut Mbak. sudah kelihatan belum, Mbak? Maaf. Udah. Coba Ibu mau tanya dulu ya sebelum ini ya. Tugasnya benar apa enggak ya? Tadi kan yang pertama kelompok 5 itu tata laksana golongan darah dan TBC ya. TB BTA ya. Bu, izin Bu. BTA, golongan darah dan BTA. BTA, ya Bu. Tadi BTA. Ya Bu, golongan darah dengan BTA. Tadi Ibu lihat soalnya BTA-nya nggak ada. Ibu tahu BTA. Yang tadi dibahas adalah TB, bukan BTA. Makanya Ibu kok ini sama TB dengan tuberkulosis sama gitu. Tadi nggak ada membahas BTA kok Ibu lihat.
Karena kalau BTA itu bukan cuma TB ya, tapi kalau TB dengan tuberkulosis sama. Izin Bu Tri, kalau materinya sama, mungkin yang TB tuberkulosisnya nggak usah dipresentasikan, Ya, tinggal kalau toksoplasmanya aja. betul, betul Bu. Tapi kalau BTA Bu beda lagi Bu. Iya Ah, betul. kalau BTA beda, tapi kalau TB dan tuberkulosis sama ya. Iya. Ya nanti dibahas nanti Bu. Makasih Bu Oke. Sadia. Ya, tampak soalnya. Ya berarti yang tuberkulosis nggak usah ya. Silakan lanjut. Mas Rangga, maaf, next. Lanjut, Mas. Di bagian yang persiapan bahannya, Mas. Next, Mas Rangga, maaf. Persiapan alat dan bahan. Untuk contoh alat yang digunakan bisa mikroskop, mikropipet, tabung reaksi, sentrifuge, alat Cobas E411, pipet, serta yellow ataupun blue tip. Next, Mas. Bahan yang digunakan yaitu Alexis Toxo IgG dan IgM, bahan kontrol presi kontrol universal, label, serta formulir pemeriksaan laboratorium. Untuk persiapan sampel, contohnya jika menggunakan serum, volume yang digunakan yaitu 250 sampai 500 mikroliter. Pengambilan sampel menggunakan teknik venipuncture, penanganan khususnya bisa sampel disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 15 menit. Kriteria penolakan sampel jika sampel terjadi hemolisis, lipemik, dan ikerit. Untuk pelabelan, tujuan dari pelabelan sendiri yaitu untuk menghindari kesalahan identifikasi pasien dan memastikan bahwa sampel tersebut dapat dilacak dengan benar sepanjang proses analisis. Metode yang digunakan yaitu berupa barcode. Biasanya di barcode terdapat ID sampel, tanggal pengambilan sampel, jenis sampel, nama pasien, serta kode bar. Untuk sistem pencatatannya sendiri menggunakan sistem komputerisasi. Penyimpanan dan pengiriman sampel. Untuk waktu penyimpanan jika disimpan pada suhu 15 sampai 30 derajat Celcius dapat disimpan selama 3 hari. Untuk suhu 2 sampai 8 derajat Celcius dapat disimpan selama 14 hari serta 1 bulan jika disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Pengiriman sampel yang perlu diperhatikan itu pastikan sampel dalam kondisi baik dan sesuai dengan prosedur pengambilan yang telah ditentukan. Pastikan juga sampel sudah diberi label dengan jelas. Gunakan wadah yang sesuai untuk sampel. Jika membutuhkan suhu tertentu, pastikan menggunakan bahan pendingin sesuai dengan kebutuhan. Serta pastikan wadah tertutup rapat dan tidak akan bocor selama pengiriman. Gunakan kotak pengiriman yang kokoh dan sesuai ukuran agar tidak ada ruang kosong yang dapat menyebabkan kerusakan sampel. Sertakan formulir atau dokumen terkait yang menyertakan rincian pengiriman dan instruksi untuk analisis yang diinginkan. Pastikan semua dokumen yang diperlukan disertakan dalam pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Emma. Baik, terima kasih Mbak Eldisa. Selanjutnya untuk tahap analitik, pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis toksoplasmosis dapat dilakukan melalui beberapa pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan serologi, pemeriksaan molekuler, dan pemeriksaan sitologi. Next. Eh, untuk pemeriksaan serologi sendiri dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi yang dihasilkan oleh tubuh terhadap infeksi Toxoplasma gondii. Adapun dua jenis antibodi yang diuji yaitu IgM untuk menunjukkan adanya infeksi akut dan IgG untuk menunjukkan adanya infeksi yang telah terjadi sebelumnya. Next, Mas. Next.
Sudah selesai ya? Belum Ibu, mohon maaf Bu, bentar Bu. Masih teknologi. Ya, next. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan molekuler dilakukan dengan tes PCR digunakan untuk mendeteksi adanya DNA Toxoplasma gondii. Eh, Metode pemeriksaan molekuler ini digunakan untuk kasus-kasus tertentu, yaitu suspek infeksi kongenital pada janin melalui cairan ketuban dan juga pasien dengan imunodefisiensi. Selanjutnya, pemeriksaan cairan tubuh. Pada beberapa kasus, seperti infeksi pada otak atau mata, cairan tubuh seperti cairan cerebrospinal atau CSF atau humor viteris dapat dianalisis untuk mendeteksi keberadaan parasit atau DNA Toxoplasma gondii. Nah, untuk diagnosis toksoplasmosis sendiri seringkali digunakan dengan pemeriksaan serologi. Adapun salah satu metode yang digunakan yaitu metode ECLIA. Tujuannya untuk mendeteksi adanya antibodi IgM dan IgG di dalam sampel. Untuk prinsip pemeriksaannya sendiri, sampel yang mengandung antibodi spesifik tokso IgM dan IgG ditambahkan dengan kompleks rutenium akan bereaksi membentuk kompleks sandwich. Dengan penambahan mikropartikel berlapis streptavidin, kompleks yang sebelumnya terbentuk menjadi terikat pada fase padat melalui interaksi biotin dan streptavidin. Mikropartikel yang terbentuk akan ditangkap secara magnetis ke permukaan elektroda yang kemudian menginduksi emisi chemiluminescent dan diukur dengan photomultiplier. Selanjutnya, untuk contoh alat yang bisa digunakan untuk metode ECLIA ini sendiri yaitu Cobas E411, spesimen yang digunakan serum, reagen yang digunakan ELISIS Toxo IgM dan ELISIS Toxo IgG, bahan kontrol yang digunakan sendiri yaitu presi kontrol universal. Untuk cara kerjanya, yang pertama untuk menyalakan alat Cobas E411, yaitu tekan power on pada UPS, tekan tombol power on pada printer, buka tutup prosel dan clean cell, tekan power on pada alat Cobas E411, masukkan username dan password, letakkan regen ke dalam regen disk, pilih tanda E pada menu sistem overview, dan pilih regen scan. Next. Selanjutnya, melakukan kontrol alat dilakukan dengan cara pilih menu sistem overview, pilih QC, letakkan bahan kontrol pada sampel disk, dan pilih sampel scan. Selanjutnya, pilih menu workplace, pilih test selection, dan pilih parameter yang akan dilakukan QC dan save. Lalu tekan pilih start. Selanjutnya, untuk melakukan pemeriksaan Selanjutnya, untuk melakukan pemeriksaan sampel sendiri dilakukan dengan cara pilih menu sistem overview, pilih sampel tracking, selanjutnya letakkan sampel pada sampel disk dan pilih sampel scan, selanjutnya pilih menu workplace, pilih test selection dan pilih parameter yang akan dilakukan pemeriksaan dan save, lalu pilih start. Untuk pemeriksaan toksoplasmosis dengan pemeriksaan serologi selain menggunakan metode ECLIA, ada juga dengan metode ELISA. Untuk tujuannya sama, untuk mendeteksi adanya IgM dan IgG di dalam sampel, hanya yang berbeda itu prinsipnya. Nah, untuk metode ELISA sendiri, prinsipnya itu antigen Toxoplasma gondii yang telah dilabeli pada permukaan plat mikrotiter akan menangkap antibodi spesifik IgM atau IgG jika terdapat di dalam sampel pasien. Jika antibodi spesifik terhadap antigen Toxoplasma gondii IgM dan IgG yang ada di dalam sampel, antibodi akan berikatan dengan antigen. Setelah terjadi ikatan antibodi antigen tersebut, enzim akan terkonjugasi dengan antibodi deteksi yang ditambahkan untuk membentuk kompleks antigen, antibodi, dan juga enzim. Substrat enzim ditambahkan. Enzim akan mengkatalis reaksi yang menghasilkan perubahan warna, lalu intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan jumlah antibodi IgM dan IgG yang ada di dalam sampel. Nah, selanjutnya untuk tahap verifikasi
Di tahap analitik yang harus kita perhatikan yaitu pemeriksaan spesimen harus dilakukan sesuai dengan SOP, pemeliharaan dan kalibrasi alat dilakukan sesuai dengan SOP, selanjutnya uji kualitas regen, uji presisi, uji akurasi, dan pemantapan mutu internal juga harus dilakukan sesuai dengan SOP. Selanjutnya untuk pasca analitik akan dilanjutkan oleh Kak Eri. Terima kasih. Nah, untuk pasca analitik itu ada verifikasi dan validasi hasil. Verifikasi itu definisinya itu memastikan hasil sesuai standar atau metode. Kapannya itu pada saat hasil atau hasilnya itu agak dicurigai, tujuannya itu untuk keakuratan hasil kita dari kesalahan teknis. Langkah-langkahnya itu misalnya kalau ada sampel yang agak dicurigakan bisa jadi diulang atau ditutup, pastikan kontrolnya masuk, cek juga kalibrasi alat. Kalau validasi itu pastikan metodenya udah benar dan konsisten, lalu katanya itu digunakan rutin atau hasil melakukan tujuannya untuk konfirmasi dengan metode lain. Langkah-langkahnya itu bandingkan misalnya metode lain, kalau misalnya ada hasil waktu IGN yang ada apa, pengen tahu lamanya atau enggak, itu misalnya pakai aktivitas atau bisa yang lain. Analisisnya itu bisa sensitivitas atau sensitivitasnya. Next. Nah, pencatatan dan laporan ke pencatatan itu apa? Data pasiennya tuh cek juga identitas, riwayat klinis, atau diagnosanya apa aja, data pemeriksaan, tanggal, metodenya apa aja, bisa ELISA, PCR, atau yang lain, jenis sampelnya apa, serum, dan yang lain-lain, hasilnya itu berupa kuantitatif atau kualitatif, interpretasinya apa, data laboratoriumnya itu, nama laboratoriumnya siapa, bekerjanya siapa, penanggung jawabnya siapa. Kalau pelaporannya itu, formatnya itu apa, isinya itu kayak data pasien, hasil interpretasi, tanda tangan, penanggung jawab. Terus kayak format laporannya kan ada kerangkanya itu kayak hasil interpretasinya itu apa, misalnya infeksi akut kah, kronis kah, atau tidak ada. Terus ada catatan juga kalau misalnya butuh juga next. Kalau pasca analitik terus ada juga penanganan limbahnya nih kalau udah selesai. Limbahnya itu berupa limbah apa? Cair kah? Kalau cair bisa jadi bola aspal atau regen-regen bekas itu kayak apa? Prosedur B3. Limbah padatnya tak sentuh biologi, kantong limbahnya jus kuning dilakukan dengan autoklav. Bahan habis pakainya apa? Misalnya kantong limbahnya jus. Nah, limbahnya diapain? Disterilin, dibakar atau atau di insinerator, sertifikasi atau dikelola pihak izin, terus didokumentasikan. Jadi jumlah limbah, metode pengolahan, namanya itu semua laporan diserahkan ke bagian yang berwenang. Next. Lalu ketika akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mengenai keamanan dan kesehatan kerja dalam tata laksana pemeriksaan toksoplasmosis. Melakukan pemeriksaan laboratorium bukan hanya tentang ketelitian dan keakuratan hasil, tetapi juga tentang kesadaran akan risiko yang dihadapi oleh petugas lab, paparan bahan kimia berbahaya, risiko infeksi dari sampel biologi, serta potensi cedera akibat peralatan laboratorium adalah tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Oleh karena itu, penerapan prosedur keselamatan yang ketat dan kesadaran akan pentingnya penanganan risiko alat pelindung diri dan prosedur keamanan laboratorium menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan dan keselamatan petugas laboratorium. Next. Yang pertama, identifikasi risiko di laboratorium. Yang pertama itu risiko biologis seperti kontaminasi darah, jaringan, atau feses yang terinfeksi. Yang kedua, kimia, penggunaan reagen berbahaya. Yang ketiga, fisik berupa paparan jarum, kaca pecah, atau peralatan tajam. Yang ketiga, ergonomis, posisi kerja yang tidak ergonomis saat pipetasi. Penanganan resiko, yang pertama resiko tertusuk jarum. Pencegahan resiko tertusuk jarum adalah biasanya dengan menggunakan sekuit sekali pakai, menggunakan recapping sesuai SOP, atau gunakan destruction clip. Lalu bisa juga bekerja di bawah pencahayaan yang cukup. Yang kedua, resiko terpapar bahan infeksius. Pencegahan resiko terpapar bahan infeksius adalah dengan pengelolaan limbah infeksius yang benar, melakukan pekerjaan laboratorium sesuai SOP, sterilisasi dan desinfeksi tempat kerja, peralatan dan sisa bahan atau spesimen dengan benar, lalu menggunakan desinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar, kemudian kebersihan diri petugas atau hand hygiene. Yang ketiga, resiko terpapar bahan kimia. Pencegahan resiko terpapar bahan kimia adalah
dengan pengetahuan terhadap material safety dan data sheet atau MSDS yang merupakan dokumen yang berisi informasi penting tentang bahan kimia atau barang berbahaya. Kemudian menggunakan karet isap atau rubber bulb menggunakan APD sesuai standar. Lalu hindari menggunakan lensa kontak. Kemudian jika memungkinkan bekerja dengan safety cabinet. Yang keempat, resiko ergonomis. Pencegahan resiko ergonomis adalah menggunakan sarana sesuai anatomi tubuh, atur jarak pandang dan sesuaikan dengan ketinggiannya, beri waktu untuk relaksasi atau peregangan otot, kemudian hindari peralatan yang tidak sesuai standar. Kemudian yang kedua yaitu alat pelindung diri. Next. Alat pelindung diri diperlukan untuk melindungi dari paparan yang bersifat infeksius dan berbahaya. Perlengkapan yang diperlukan diantaranya adalah sarung tangan untuk mencegah kontak langsung dengan sampel darah atau bahan infeksius lainnya yang memungkinkan terkontaminasi. Yang kedua, masker untuk melindungi dari percikan cairan tubuh atau aerosol yang bisa terjadi selama penanganan sampel. Yang ketiga, jas laboratorium untuk melindungi pakaian pribadi dari kontaminasi oleh sampel biologis. Yang keempat, pelindung mata, melindungi mata dari percikan cairan atau bahan infeksius selama pemeriksaan laboratorium. Yang kelima, sepatu tertutup untuk melindungi tumpahan bahan berbahaya, mengurangi resiko cedera fisik, dan mencegah kontaminasi lingkungan. Next. Yang selanjutnya, prosedur keamanan laboratorium, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan atau kontak dengan bahan infeksius dan berbahaya. Yang kedua, menggunakan teknik aseptik atau untuk saat dan menangani sampel. Yang ketiga, biomedis sesuai prosedur. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan sampel infeksius. Yang kelima, desinfektan area kerja secara berkala. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Mama. Terima kasih. Tuberkulosis nggak usah ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Sih tanya jawab yang nanti Ibu kasih masukan. Untuk yang golongan darah kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada, Ibu mau coba tanya ya golongan darah ya. Bisa ya? Baik, Bu. Soalnya Ibu kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Golongan darah itu kalau yang biasanya kalau bayi itu kan suka diperiksa ya golongan darahnya ya. Itu kira-kira bisa berubah nggak ya? Yang pertama. Yang kedua, golongan darah tadi ya sebentar. Tadi bicara untuk kehamilan tadi ada kehamilan tuh. Kira-kira bagaimana nih? Ya itu aja pengalaman aja coba silakan. Jadi ada golongan darah tadi boleh kok untuk kehamilan ya. Izin Ibu mencoba menjawab dengan Eka Setiawati, Bu. Untuk yang bayi itu, setahu saya pernah belajar bank darah ya, Bu. Dari pihak PMI yang mengajar saya, itu memang tidak disarankan untuk bayi baru lahir itu untuk periksa golongan darah. Karena kalau tidak salah masih belum stabil. Itu sebaiknya kalau memang mau diperiksa setelah 3 bulan, Ibu izin. Oke, alasannya apa? Kak, setelah Izin 3 sebentar. bulan. Siap. Ya, alasannya apa, Kak? Izin Ibu Ya. menambahkan jawaban Mbak Eka, Dian Setiawati. Alasannya karena
kalau bayi baru lahir itu masih mengandung sel darah ibunya. Jadi tidak disarankan untuk periksa golongan darah bayi baru lahir izin. Seperti itu, Bu. Ya. Tapi ini yang kan pada kerja di rumah sakit ya. Kira-kira masih ada nggak yang bayi baru lahir ya 3 hari, kalau nggak salah 3 hari itu diperiksa ada nggak? Yang sekarang ini tuh ya. Soalnya yang dulu anak ibu sendiri bayi diperiksa, tapi nyatanya hasilnya setelah dewasa berubah. Dia tahunya apa namanya golongan darahnya kalau nggak salah dia tahunya O gitu kan, bayinya O. Pas apa namanya itu berubah jadi A gitu. Memang sih ibu tuh O, ibu A, bapaknya O gitu. Tapi semua rata-rata kok dari anak ibu kok jadi ternyata tadi setelah itu salah gitu lah. Ya. Nah alasan tadi mungkin betul ya. Jadi kalau diusahakan tuh jangan bayi baru lahir diperiksa ya, kasihan ya. Kasihan artinya bisa berubah lagi karena juga metabolisme dalam tubuh dalam bayi itu kan memang belum sempurna, ya kan? Ya, kalau 3 bulan mungkin sudah terbentuk eritrosit, sudah mulai lah ya. Tapi untuk pemesanan golongan darah mungkin bisa disampaikan jangan 3 hari atau sampai 7 hari diperiksa gitu ya. Karena kan nah betul tadi ya akan berpengaruh terhadap hasil setelah dia dewasa. Ya. Kemudian tadi yang pertanyaan ke ibu yang kedua, sambil temennya ada yang ngechat silakan. Untuk kehamilan tadi Bu lihat ya. Iya Bu, izin Bu menjawab Bu. Untuk kehamilan itu mungkin untuk antisipasi kalau nanti terjadinya inkompatibilitas golongan darah antara ibu dan anak yang dilahirkan. Maksudnya? Iya, jadi biasanya apa? Itu kan golongan darah ibunya A, nanti ditakutkan anaknya lahir B gitu kan. Jadi harus apa? Transfusi atau apa gitu Bu. Tapi ada Biasanya nggak bayinya pernah kuning. kejadian? Pernah Bu, Oh pernah. bayinya. Saya Oh sendiri bayinya belum. mengalami Bu. Saya kan Oh golongan gitu. darah O. Anak saya tiga-tiganya kuning dengan bilirubin di atas 20. Ternyata Oh, inkompatibilitas itu. enggak, pas dicek kan jadi pas kuning kan itu kan baru 3 sampai 5 hari ya. Udah kuning banget kan Iya dicek betul. dicek Bilirubinnya. bilirubinnya itu 20 sampai 20 Bu. Langsung dokter suruh cek golongan darah, ditakutkan kan berbeda ya Bu ya. Kalau berbeda itu kan harus cuci darah itu kan harus transfusi darah itu. Ternyata golongan darahnya malah sama Bu. Tiga-tiganya dan semua Gitu. tiga-tiganya itu Bu. Oh iya iya. Ya, semuanya di Jadi atas makanya 20 tujuannya ya di sampai situ ya 20. supaya Ya, tujuannya itu ya untuk supaya untuk ya untuk jadi kalau misalkan terjadi inkompatibilitas itu kan harus segera dilakukan transfusi gitu, Bu. ya betul ya berarti ya. Ibu izin Ya, menambahkan juga Bu, izin ya. Bu. Biasanya kalau untuk Ya. kehamilan itu biasanya untuk proses ini Bu, misalkan kamu sesar itu biasanya dari dokter SPOG-nya menyarankan untuk periksa HB dulu. Kalau memang biasanya HB-nya rendah, disarankan untuk transfusi biasanya minimal 1 pack atau 2 pack, baru setelah stabil di atas 10, baru dilakukan tindakan operasi Bu izin. Ya, tapi artinya untuk operasi ya Ya, itu maksudnya juga bisa, Bu. Ya, ya, Persiapan untuk menaikkan persiapan HB. Kalau kalau HB-nya di bawah 10 itu tidak bisa dilakukan tindakan baik itu lahir sesar atau normal. Jadi dia itu harus minimal 10 HB-nya baru dokter mau itu ibu itu untuk ini lahir tindakan sesar atau normal. ya tadi Mbak Eka ya, ya. Mbak Eka tadi bilang Bu, eh, ya siap. tadi bilang pernah pernah dapat materi tentang golongan darah ya. Pernah dengar nggak Siap, kalau Bu. golongan darah kita itu sebetulnya nggak cuma AB, AB, O gitu. Pernah nggak? Katanya ada 100 Izin golongan darah. Ya, agak lupa juga Ibu izin, cuma setahu saya itu emang banyak golongan darah. ya. Salah satunya ada dulu saya kalau nggak salah itu pernah ada O Bombay Ibu izin ada golongan darah O Bombay. Itu
Itu berarti Cuma pemeriksaannya pakai kriterianya apa apa? tuh ya, Saya Bu? jujur lupa, Bu. Ya, soalnya saya Gimana, Ibu Bu Ijin? dengar pemeriksaannya pakai apa? Ya, apa PCR atau bagaimana ya itu? Izin mereka ada metodenya sendiri, Bu, untuk Oh, pemeriksaan seperti itu. Bukan PCR izin. oh. Itu Tapi yang di PMI-nya, Bu. ya, soalnya gue pernah dengar itu. Nah, itu Siap. termasuk pakai antisera juga nggak sih ya? Iya, sama Bu, izin. Pakai kayaknya mungkin antiseranya mungkin dari yang untuk positifnya mungkin untuk yang dari yang obombaynya Bu, izin. Mungkin diolah Hmm, dari orang-orang yang emang obombaynya positif. Kalau gitu. nggak salah ya Bu, izin. Hmm. Ya makanya pernah dengar, cuman belum pernah Siap. pelatihan, belum Siap, pernah yang ikut. saya ingat hanya itu Bu, oh yang Obombay aja Bu, karena yang khas. Karena katanya hanya dimiliki, makanya kenapa dibilang Obombay, karena hanya dimiliki orang India kalau nggak salah deh Bu. Oh, yang dia, yang Siap, yang itu siapa tadi yang sampai 100 itu ya? siap. Ya, Satunya itu Bu oke. izin. Ya, ya. Hmm. Ini sudah ada pertanyaan di chat, silakan dijawab dulu ya. Ya, sudah siap yang menjawab? Mungkin Bu menjawab Bu. Ya, silakan. Tadi sebenarnya udah ditampilkan ya untuk penanganan ini ya lidi dan tusuk giginya itu di sini kan sebentar Bu. Iya, udah ditampilkan tadi ya. Lanjutnya nggak apa-apa, silakan. Ya, Bu. Ini disinfektan yang digunakan itu Lysol 5%, alkohol 70%, atau hipoklorit 0,5%. Jadi nanti lidi atau tusuk gigi yang sudah digunakan itu dibuang ke dalam wadah yang dilapisi plastik yang di dalamnya itu udah ada disinfektan tersebut. Tuh, Ya, Bu. kalau TB sepertinya sudah standar ya. Kalau Ibu lihat tadi eh, sudah standar sesuai apa standar internasional kalau nggak salah kalau TB ya. Ya, Karena Bu. Ibu lihat tadi eh, apa di TB itu ada identitasnya itu juga disamakan gitu ya. Iya, Bu. Ada untuk laporan. Itu sama di peraturan itu sama nggak? Baik yang di puskesmas ataupun yang di rumah sakit. Harusnya sih sama ya, Bu. Karena udah pakai Izin sama Bu. SIL ya, sistem informasi. Kan udah, Oh, udah Sama pakai link sistem dengan informasi. Sudinkes Bu izin. ya ya, karena kan Karena memang sudah berdasarkan Sudinkes Bu izin. hmm, jadi di rumah sakit atau di puskesmas sama ya identitas TB itu sudah disesuaikan ya Ya, Bu. dengan standar standar apa standar internasional bukan? Iya, Bu. Dari WHO, Bu. Ya, oh. Karena kan pembacaannya juga sudah standar internasional ya. Kalau TB sudah ada lagi untuk TB, TB dan golongan darah. Kalau Ibu lihat sih untuk TB dan golongan darah tidak begitu ini ya karena sudah biasa dilakukan di rumah sakit ataupun puskesmas ataupun di lab ya. Karena emang TB ini kan memang termasuk kasus yang tinggi ya. Kasus yang tidak apa bukan turunan tapi dia menular ya. Kemudian yang toksoplasma ini setiap rumah sakit atau lab punya pemeriksaan toksoplasma nggak? Nggak semua, Bu. Nggak semua. Yang punya, yang ciri punya toksoplasma yang mana? Yang lab apa biasanya? Ada yang nggak punya di kelas ini? Ada yang nggak bisa toksoplasma? Ada nggak periksa, Bu? RSKO nggak ada, Bu. Mas kau nggak ada. Terus,
Tapi Pelabuhan kalau Jakarta juga nggak periksa, Bu. karena jarang atau bagaimana ya? Kalau pemeriksaannya kan Jarang gampang. permintaan dokternya, Bu. Kenapa? Jarang permintaan dokter. Oh, jarang permintaan dokter. Oke. Jadi tadi kalau Ibu lihat di slide-nya ya untuk toksoplasma tadi analitiknya menggunakan alat gitu ya, pencet ini pencet itu ya. Iya, Bu, pakai Klia. Iya, eklia ya. Oke. Nah, ini berarti tadi dicatat sih dari tugas yang PJ kirim ya. Yang pertama adalah tata laksana golongan darah dan TB ya. Tapi yang kedua adalah toksoplasma dan BTA ya. Ini yang bagian BTA yang kelompok 6 aja ya. Yang Ibu tanya khususnya ya. Eh, BTA dengan TB sebetulnya sama nggak sih? Coba lihat namanya yang ada di tadi di slide tadi namanya. Di slide ini coba ya bisa Ibu tanya langsung yang BTA ya. Ini yang mengerjakan tuberkulosis apa? Rama ya. Rama ada. Rama. Pama. Pama Andelia ya. Ada. Sama nggak untuk TB dengan tuberkulosis dengan BTA sama nggak kira-kira? Iya, Ibu izin. Iya. Untuk tuberkulosis kan sebetulnya tuberkulosis tadi kan sudah ada di TB di atas tadi ya di kelompok 5. Nah, Iya. kelompok 6 itu kan eh, toksoplasmosis dengan BTA, ya kan? Tapi di sini tuberkulosis. Kira-kira sama nggak sih tuberkulosis dengan BTA atau TB dengan BTA sama nggak kira-kira? Kalau kalau BTA itu untuk pemeriksaannya Ibu, BTA untuk mencari bakteri Mycobacterium tuberculosisnya. Berarti itu beda ya Bu ya. Kalau secara Iya, pemeriksaan sih untuk pemeriksaan cari tuberkulosis Ibu untuk BTA-nya. mencari tuberkulosis. Ada lagi nggak, Pratiwi? Jadi BTA itu mencari tuberkulosis. Ada lagi nggak Siap Ibu BTA yang ya? izin. Siap Ibu izin. Kalau untuk BTA itu hasil tahan asam jadi mencari bakterinya. Kalau untuk TB-nya itu nama penyakitnya Ibu izin. Selain TB nama penyakit, ada lagi nggak BTA yang selain TB? Izin Izin menjawab, lepra, Bu. Bu. Lepra, Ya, Bu. ya, Leprae. leprae ya. Ya, jadi bukan cuma TB ya. Mungkin tadi kalau sesuai dengan tugas tadi ya, kan toksoplasmosis dan BTA ya. Artinya bakteri tahan asam tapi bukan yang tuberkulosisnya ya. Jadi yang lepra kan juga ada sudah ada penyakit apa lepra kan penanganannya kan ada ya. Maksudnya tadi ke arah ke lepra ya. Mungkin minggu depan bisa ditambahin diganti ya bukan tuberkulosis tapi BTA ya BTA tapi selain TB ya. Ibu, mohon izin Bu, kalau untuk Ya, kelompok 6 memang pembagian materinya tata laksana pemeriksaan toksoplasmosis dan tuberkulosis, Bu. Kalau untuk kelompok 5 pemeriksaan golongan darah dan BTA, Ibu. balik-balik dong. Iya, Bu. Tapi BTA tapi tadi BTA. Tadi yang kelompok 5 udah bagus itunya yang TB-nya udah bagus. Mungkin ini aja yang BTA-nya aja ditukar nggak apa-apa. Toksoplasmosis dan BTA. Jadi ditambah Berarti besok yang TBA ditambah ya. untuk pemeriksaan BTA selain tuberkulosis ya, Bu? Iya, selain tuberkulosis. Kan itu sama tuberkulosis dengan itu ya. Dengan Iya, Bu. eh, BTA. Ya, pemirsa. Ibu lagi lihat juga nih, di tugas ini nih. Ibu lihat di tugas. Iya,
Iya betul, kelompok 5 yang BTA ya, kelompok 6 yang tuberkulosis gitu ya. Tapi tadi yang Iya, kelompok 5 betul Ibu. dengan TB ya. Iya kan yang tadi dipresentasikan kelompok 5 dengan golongan darah dengan TB ya. Kalau kelompok 6 jadi dibalik aja ya. Karena yang TB tadi udah disampaikan di kelompok 5 padahal harusnya BTA ya. Kenapa? Karena untuk lepra itu kan di dalamnya ada penyakit kusta ya. Itu ada beberapa puskesmas rumah sakit juga apa namanya ada punya pemeriksaan itu ya, pemeriksaan kusta atau eh, lepra ya, supaya lebih paham bagaimana peranalitiknya ya, analitiknya sampai ke pasca analitik. Memang kalau untuk penyakit lepra atau kusta itu ya, itu masa inkubasinya ya memang lama puluhan tahun ya dalam penularannya ya. Tapi nggak apa-apa supaya kalian belajar lebih paham lagi ya. Karena BTA tadi bukan cuma TB gitu ya. Siapa tahu di soal-soal juga nanti ada soal-soal BTA yang bukan bukan hanya TB ya. Ya, ada lagi Bu Salbiah bisa menambah. Bu Salbiah lagi cuti tapi nggak tahu mau nambah tuh Bu Salbiah. Cukup Ibu. Cukup ya. Oke ya berarti tadi sudah Ibu perhatikan sudah Ibu itu ya untuk golongan darah dan TB sudah bagus. Toksoplasma tadi di analitiknya kurang ya. Nah, tugas yang berikutnya tambah yang kelompok 6 yang tuberkulis diganti BTA ya. Dan selanjutnya minggu depan masih tetap presentasi ya. Sebetulnya jadwalnya UTS ya kalau nggak salah ya. Iya Bu, UTS nanti bisa lebih. Nah, UTS-nya nanti berjalan aja di lain waktu. Jadi kita mengajar apa namanya mengajar materi presentasi dulu ya. Jadi lanjut presentasi, ujiannya di luar jam itu aja, di luar jam mana atau mungkin habis maghrib supaya nanti biar sama-sama online mengerjakannya. Siap Bu. Oke, sudah cukup. Masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Jadi Ibu ulang minggu berikutnya masih lanjut kelompok 7 dan 8 ya. Kemudian tambah lagi yang BTA ya. Kelompok 6 tambahan BTA. Ya, Eldisa. Ujiannya berarti di luar jam hari yang Yang mana? sama itu nggak apa Ibu? Yang mana? Yang UTS-nya. UTS-nya mungkin di luar jadwal ya. Bisa aja habis maghrib atau bisa aja hari-hari Sabtu misalnya atau hari Minggu gitu ya. Supaya nanti juga kumpul semua. Bisa Ya, Ibu. bisa. Nanti didiskusikan dulu ya. Iya, nanti diskusikan lagi. Tapi sesuai jadwalnya jam 2 ya. Kita tetap presentasi untuk minggu depan. Yang baik Ibu. Masih ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ini proposal udah siap semua belum? Masih berjalan Bu, izin. Rencana bulan Februari ada ujian proposal ya. Oke, Siap, kalau Bu. sudah tidak ada yang didiskusikan ya. Ibu, udah di SS belum? Lupa Ibu, udah di SS belum? Lupa. Sudah Ibu. Udah ya. Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu cukupkan sampai di sini materi hari ini ya. Lanjut minggu depan ya. Ibu tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, Ibu. ya, sama-sama.
Langsung izin.